hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang wakaf. Pasti Anda semua pemirsa KSTV dimanapun Anda berada tidak asing lagi dengan kata wakaf, yaitu menyerahkan harta kepada pihak lain. Nah, bagaimana tentang wakaf dan apa tentang wakaf? Nah, kita akan bahas sore hari ini dengan Bapak Khairuddin Ahmad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun Pak? Alhamdulillah saya dan baik. Nggih. Bapak Khairuddin Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Lil Mutakin di Kedung Lurah Pegalan, dan selain itu beliau sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Boleh diperkenalkan dulu Pak? Memperkenalkan, nama saya adalah Khairuddin Ahmad dari Khodim Pondok Pesantren Lil Mutakin Kedung Lurah, dan juga kebetulan diberi amanat untuk menjadi Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PJNU Kabupaten Trenggalek. Iya, Bapak, kalau kita bicara tentang wakaf, tentunya dari kita ada sebagian yang masih abu-abu tentang wakaf itu seperti apa. Nah, boleh Bapak mungkin dijelaskan tentang definisi dari wakaf itu sendiri seperti apa? Terima kasih Mbak Dewi. Memang kalau berbicara tentang wakaf itu tidak ada habisnya. Iya. Karena saking banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada pada wakaf tersebut. Yang sementara ini berbicara wakaf, kalau yang sudah berjalan di masyarakat sekarang ini rata-rata wakafnya adalah wakaf siri. Dalam artian seperti halnya orang nikah siri. Orang nikah siri itu menurut syariat sudah sah. Cuman kalau menurut agama dan itu menurut negara kan belum sah.
Seperti halnya nikah siri, wakaf juga seperti itu. Rata-rata masyarakat yang berwakaf itu sudah sah menurut syariat, menurut agama, tapi menurut negara ini belum afsah. Nah, ini yang menjadi kendala sekarang ini, yang akhir-akhir ini kami galak-galakan agar masyarakat itu mau untuk melegalkan perwakafan tersebut. Tapi ya memang tidak gampang. Iya. Sangat sulit. Artinya memberi pemahaman terhadap masyarakat luas itu ya tidak segampang kita bayangkan. Iya. Karena masyarakat itu yang penting saya sudah ikhlas memberi seperti ini itu, gila, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Tapi alhamdulillah Mbak Laun sekarang di PCNU Trenggalek yang sudah masuk dalam data kami sekitar ada kurang lebih sekitar ada 700-an kurang lebih itu yang sudah masuk. Adapun yang belum masuk dalam data kami itu masih banyak, tapi masih saya selidiki, salah cari, itu yang sudah masuk berwujud sertifikat wakaf. Itu sekitar sudah seperti itu masuk dalam rekap Siwak Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, berbicara tentang wakaf itu saya kira masyarakat sudah memahami semua. Definisi wakaf tersebut adalah memberikan suatu kemanfaatan dari sebagian dari milik harta milik kita diberikan kepada kemaslahatan, khususnya kemaslahatan keagamaan atau kemaslahatan umat. Itu wakaf secara umum. Iya, berarti memberikan harta benda kita kepada umat yang bermanfaat, gitu Iya, Pak Inggih. Yang digunakan manfaatnya. Iya, digunakan manfaatnya. Kemudian Pak, kalau tadi Bapak jelaskan bahwa wakaf itu masih seperti nikah siri, yaitu belum legal secara hukum, secara syariat agama kita memang sudah sah, tapi belum sah secara hukum. Nah, mungkin dari situ kan ada syarat, rukun, serta agar sah menurut hukum itu harus bagaimana? Nah, ini yang memang harus masih kita galakkan. Dalam rangka ini kami dari LWP PCNU Kabupaten Trenggalek sekitar bulan tahun 2023 kemarin ini sudah membentuk tim, termasuk yang dikatakan adalah kader wakaf Nahdlatul Ulama, yang disingkat adalah kawan. Kader wakaf Nahdlatul Ulama ini kita sudah menciptakan untuk sudah ada sekitar 80 kader di seluruh Kabupaten Trenggalek. Nah, ini dalam rangka untuk kita proaktif kepada masyarakat untuk menjemput bola masalah perwakafan, melegalisasi wakaf tersebut. Karena jika kita tidak mau menjemput bola, hanya keinginan dari para wakifin atau para takmir mushola masjid itu nanti sangat lambat. Maka dari itu kita berharap dengan adanya kader wakaf Nahdlatul Ulama tersebut nanti bisa untuk mempercepat terhadap legalisasi wakaf tersebut, Mbak. Ya begitu. Ya, berarti Nahdlatul Ulama berupaya untuk agar wakaf itu bisa diakui secara agama, juga diakui secara hukum. Nah, kemudian kawan tadi Pak ya, kawan dari teman-teman yang tergabung dalam kawan itu berarti harus menjemput bola. Artinya di mana ada tanah atau apapun yang diwakafkan itu didatangi seperti itu Pak. Ya, didatangi, diberi masukan untuk segera melegalkan perwakafan tersebut. Ya, tentunya karena itu hubungannya masalah pendanaan. Ya, kita dalam artian ya memberi masukan kalau memang nanti pihak yang wakaf atau takmirnya itu sudah mampu untuk membiayai, maka kita arahkan untuk segera dilegalisasi. Legalisasi nanti dalam bentuk sertifikat. Sertifikat. Sertifikat wakaf. Tapi memang prosesnya itu agak rumit. Kalau tidak yang menjadi kader itu saya kira sangat-sangat berat, karena apalagi kalau sudah sudah dari dulu
yang mewakafkan mbah-mbahnya sudah melihat meninggal dulu, tapi mencari kalau letter C-nya atau letter D-nya itu nanti mencari ahli warisnya dan seterusnya dan itu. Oh, nggih, runtutan dari wakaf itu sendiri nggih. Oh, Karena berarti kan sebelum kita naikkan ke BPN, Badan Pertanahan, itu dulu kita ikrarkan. Namanya ikrar wakaf. Di situ yang menjadi petugas ikrar wakaf adalah KUA kecamatan masing-masing. Nanti sudah diikrarkan. Kalau sudah diikrarkan berarti sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, baru nanti naikkan ke BPN. Dan nanti BPN lah yang membuat sertifikat. Kalau gini Pak, kalau tadi kalau kita mewakafkan sesuatu itu berarti harus ada ikrar wakaf. Nah, kalau misalkan kan yang mewakafkan awal itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, berarti yang menjadi saksi ikrarnya dari keluarga gitu. Ya itu, saya katakan tadi kalau sudah wakifnya sudah meninggal, kan harus nanti yang mengikrarkan wakaf itu adalah ahli waris dari wakif dulu. Padahal ahli waris biasanya sudah sampai cucu, bahkan sampai sudah itu kita cari dari itu, dan semua ahli waris itu harus semua bertanda tangan. Nah, sulitnya terus itu kalau ahli waris bawahnya ada apalagi yang jauh, nah itu bertanda tangan, dan nanti yang mengikrarkan itu perwakilan dari ahli waris tersebut, jadi mewakili dari, jadi bahasanya saya mewakili dari beberapa keluarga untuk mengikrarkan itu. Ya, itu berarti untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan setelah wakaf nggih Pak. Sangat kalau saya sekarang berbicara sekarang ini termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nggih. Kok begitu? Gini. Perwakafan ini sudah kompleks sekali, bahkan di seluruh Indonesia itu sangat bermacam-macam, karena kita tidak menjamin anak cucu kita ini akan menjadi orang yang baik semua. Siapa bisa menjamin? Tidak ada Pak. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dari anak cucu kita, kalau sudah dilegalkan itu bisa. Tapi kalau sudah belum dilegalkan, inilah anak cucu kita itu ada yang tidak beres lah. Terus suatu saat melihat, bah ini sertifikatnya mbah saya, padahal ini sudah jadi masjid, tapi sertifikatnya masih sertifikatnya kakeknya baik. Lah itu wah tak boleh. Nah ini bisa jadi, dan itu banyak masjid yang dijual oleh anak cucunya. Karena apa? Karena tidak memiliki legalitas. Jadi sertifikatnya masih sertifikatnya wakif, belum sertifikatnya wakaf. Wakif itu yang orang yang mewakafkan. Nah ini sudah banyak terjadi, bahkan di kota-kota itu sangat banyak. Kalau desa itu kayaknya belum pernah mendengar, tapi kalau di kota-kota sudah banyak sekolah itu yang dijual oleh anak cucunya gara-gara perwakafannya itu masih dalam koridor belum legal ini. Ya seperti mungkin berita-berita yang kita dengar memang seperti itu Pak ya. Ya mungkin itu jadi pertanyaan, kenapa kok ahli warisnya menggugat kembali atau menjual kembali tanah wakaf karena memang belum ada sertifikat wakafnya. Itu pemahaman yang akhir-akhir ini banyak kekeliruan dari pemahaman itu, dalam artian saya sudah wakaf dengan ikhlas kok ada seperti itu, tidak seperti ini, ada di sertifikatnya. Nah ini pemahaman yang sangat keliru. Ini kita menggalakkan untuk Trenggalek. Alhamdulillah ya, walaupun belum begitu lama untuk cara ranking di Trenggalek itu dari seluruh Indonesia yang sudah tersertifikatkan secara legal. Ini alhamdulillah sudah mencapai ranking 8 lah, 10 sekitar 10 sampai 8. Jadi ya ada lumayan lah daripada yang lain-lain. Hari ini yang tertinggi rankingnya itu adalah Kabupaten Malang.
untuk Oh, legalisasi wakaf. Iya, berarti kalau kita mewakafkan memang harus ada sertifikat wakafnya. Nggih, walaupun mengurusnya memang perlu waktu, tapi penting karena kita tidak tahu nanti anak cucu kita seperti apa. Gitu nggih, Pak nggih. Kersane wakafnya benar-benar legal. Ya saya kalau analogikan pada nikah itu loh. Ya. Nikah itu kalau sudah angkah tukah, walaupun tidak ada bukunya kan sudah sah. Iya. Tapi secara agama. ya, nanti anak cucu kita, negara dan seterusnya kan tidak bisa. Iya, tidak menjadi garis Ya, ahli waris. itu. Kemudian Pak, kalau kita berbicara wakaf, mungkin yang kita tahu, mungkin yang kebanyakan di lingkungan kita itu adalah tanah. Misalkan masjid ini adalah tanah wakafnya Bapak siapa, masjid ini. Nah, kemudian kalau macam-macam wakaf itu apa saja sih Pak? Apa harus tanah atau harus apa? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Sebetulnya wakaf itu tidak cuman tanah. Wakaf itu ada wakaf yang wakaf wakaf seperti masjid itu namanya wakaf khair, tegese wakaf kebaikan. Ini yang kemanfaatnya itu selama-lamanya. Ada namanya wakaf produktif. Wakaf produktif itu yang kemanfaatnya harus diolah dulu. Jadi saya mewakafkan apa, dan nanti kemanfaatnya yang dipakai, yang disalurkan untuk kebaikan, tapi harus diolah dulu, itu namanya wakaf produktif. Dan akhir-akhir ini juga sudah meningkat ada wakaf uang. Ini masih sudah digalakkan oleh pusat, mulai dari BWI, Badan Wakaf Indonesia itu sudah menggalakkan wakaf uang. Cuman untuk Trenggalek sendiri ini masih belum bisa dijalankan. Karena apa? Karena wakaf uang itu masih dalam khilafiyah. Khilafiyah secara hukum fikihnya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Masih samar-samar itu Pak. Ya, karena khilafiyah itu, Trenggalek ini sendiri dan kami selaku ketua LWP belum siap untuk menjalankan wakaf uang. Karena apa? Karena saya mengurusi legalisasi wakaf itu sendiri masih sangat berat, sangat waktunya masih untuk mengurusi wakaf uang nanti masih menambah waktu. belum mampu untuk itu. Jadi saya sehari ini saya fokus kepada legalisasi perwakafan itu. Ya tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kita tetap membuka peluang ada wakaf uang. Ada namanya lagi wakaf bil. Wakaf dengan uang. Wakaf uang dengan wakaf dengan uang itu berbeda. Wakaf dengan uang itu gini, ada bangunan masjid gitu. Terus ketika saya ingin berwakaf, saya wakafnya dengan uang. Nah, itu namanya wakaf dengan uang untuk membantu bangunan masjid tersebut. Itu namanya wakaf dengan uang. Kalau wakaf uang itu saya wakafkan. Kemanfaatannya untuk kebaikan, untuk kebaikan untuk para muslim dan seterusnya, untuk fakir miskin, dan itu wakafnya seperti itu kalau wakaf uang. Berarti wakaf dengan uang dan wakaf uang itu berbeda. Berbeda. Kalau wakaf dengan uang berarti dimanfaatkan manfaatnya itu. Itu tentang macam-macam wakaf Pak. Tadi ada wakaf bi khair yang berupa masjid mungkin, kemudian ada wakaf uang dan uang yang diwakafkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, ketika kita melakukan wakaf, baik itu wakaf apapun pasti ada syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuannya ketika kita mau wakaf itu seperti apa? Masalah wakaf itu sebetulnya kalau masyarakat kita semua sudah memahami, artinya rukunnya wakaf ya, antara lain rukunnya wakaf itu adalah wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Yang kedua mauquf B, sesuatu yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, atau lembaga atau apa yang menerima wakaf. Yang keempat adalah sirot. Itu ada sirot, ada perkataan saya mewakafkan, saya wakafkan untuk, itu namanya sirot.
Termasuk persyaratan daripada wakaf itu sendiri, yang paling penting ya harus Islam, berakil balik, dan yang penting Islam. Adapun untuk barang yang diwakafkan, ini yang perlu kita garis bawahi. Barang yang diwakafkan itu harus tetap, dalam artian tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh hilang. Dari harus utuh, tidak boleh dirubah atau dihilangkan. Jadi seperti hanya wakaf lilin itu tidak boleh. Karena akan berubah bentuk. Karena hilang. Inggih. Jadi wakaf lilin itu walaupun kemanfaatnya untuk menerangi, tapi lilinnya hilang. Ya, itu tidak boleh. Di wakaf lilin. Ke wakaf tanah, jadi tanahnya kan tetap. Tapi hanya yang digunakan kemanfaatannya. Jadi kemanfaatannya itu yang digunakan, jadi itu namanya wakaf. Jadi harus salah satu syaratnya itu harus benar-benar barang yang diwakafkan itu harus utuh, tidak tidak hilang. Oke, pemirsa KSTV, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang wakaf, jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Dewi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan tentunya kali ini kita masih berbincang-bincang tentang wakaf. Nah, bersama Bapak Khairuddin Ahmad. Monggo Bapak, sebelum kita mulai lanjutkan perbincangannya, kita minum kopinya dulu. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang tentang definisi dari wakaf, kemudian syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf itu apa saja, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum menjual harta yang diwakafkan. Kan banyak ya Pak, kita mendengar berita mungkin kalau di Trenggalek tadi Bapak mengatakan Trenggalek belum ada, tapi di daerah-daerah lain di televisi kita mendengar berita bahwa ada masjid yang dijual, masjid yang telah diwakafkan dijual, kemudian tanah yang telah diwakafkan dijual. Nah, itu hukumnya seperti apa, Pak? Nah, ini yang perlu kita pahami. Sudah saya katakan dari awal, berbicara wakaf itu, legalisasi wakaf itu termasuk saya katakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang katakan mungkar, jadi menghukum menjual aset wakaf, merubah aset wakaf itu adalah haram, jelas itu nyata. Nah, maka dari itu saya katakan tanhanganil mungkar, untuk mencegah terhadap mungkaran agar anak cucu kita tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Nah, kita cegah dengan cara kita legalkan perwakafan tersebut. Nah, itu termasuk kan tanhanganil fasai wal mungkar. Kalau tidak dicegah, akhirnya nanti anak cucu yang tidak tanggung jawab bisa menjual kan. Nah, ini bagian dari tanhanganil mungkarnya di situ. Iya, berarti kalau menjualnya sendiri hukumnya adalah haram dan kita harus mencegah itu. Ya, mencegah terjadinya perjual beli tanah wakaf. Selanjutnya Pak, kan tadi dikatakan bahwa ketika wakaf itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, jika wakaf itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, lalu seperti apa Pak? Misalkan tanah sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk manfaat yang kemarin mungkin seperti yang diwakafkan, itu seperti apa Pak?
sesuatu hal yang diwakafkan itu saya katakan yang manfaatnya itu ya. Iya. Nah, tentunya kalau dari manfaat yang A itu tidak bisa dijalankan, ya kita gunakan untuk manfaat yang B. Kemanfaatan itu kan bermacam-macam. Tidak ada manfaat A. Dan kalau tidak ada kemanfaatan A, lah ini kita alihkan ke manfaatan B. Yang penting sesuai dengan sigot wakaf tersebut. Jadi umpama kami wakafkan untuk masjid, ya itu kemanfaatannya dari wakafnya ya untuk masjid, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi kalau untuk masjid ya masjid, untuk musola ya untuk musola, tidak boleh dialihkan untuk yang lain. Kalau sesuai dengan segotnya ikrarnya tersebut, jadi ikrarnya si wakif untuk masjid itu digunakan untuk yang lain tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan tidak bisa digunakan lagi, berarti masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain sesuai dengan tapi asalkan tidak bisa dimanfaatkan lagi, ngaten nggih. Dalam hal wakaf tersebut ada saya cerita dari kiai saya, Mbah Yai Abdullah Pondok Etawa Kedung Lurah, itu sangat berhati-hati terhadap benda wakaf. Suatu saat ada kentongan di masjid, yang di situ kentongan adalah sesuatu yang diwakafkan, wakaf kentongan. Lah, kentongan itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, akhirnya Mbah Nyai Sepuh itu dawuh, kentongannya dipeceli untuk gue masak. Nah, Mbah Yai itu dawuh ojo ben gen ngono ae gen amoh sakarepe dhewe. Akhirnya tidak boleh di apa-apakan, ya diletakkan biar membusuk rusak dengan sendirinya. Akhirnya saking berhati-hati terhadap barang wakaf. Itu Mbah Yai saya. Tapi ya kalau sekarang ya tidak se ekstrim itulah. Yang penting tidak tidak jauh dari apa yang tujuan wakif untuk mewakafkan itu. Sesuai dengan tujuan wakif ya. Selanjutnya Bapak, ketika kita mewakafkan sesuatu itu kan tadi ada syarat, rukun dan ketentuannya. Nah, wakaf dianggap tidak sah jika seperti apa Pak mungkin? Wakaf itu tidak dianggap sah itu ya jika tidak memiliki syarat dan rukun tersebut. Seperti hanya tadi wakaf makanan, kan tidak sah. Wakaf makanan kan habis. Habis dimakan. Ya tidak sah wakaf makanan. Nah, adapun wakaf uang tadi saya bicarakan ada khilafiyah. Wakaf uang itu ada yang mengatakan habis kemanfaatnya, tapi sebetulnya ada yang mengatakan tidak, itu nilainya masih. Itu makanya hari ini masih ada khilafiyah itu, tapi di pusat sendiri sudah menjalankan. Nah, ini yang salah satu yang jika tidak memenuhi syarat itu tidak sah. Kembali ke ini Pak, tadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PJNU Trenggalek itu memiliki tim yang disebut dengan Kawat. Nah, yang akan membantu kita dalam legalisasi wakaf. Nah, untuk kawan sendiri itu tersebar di 14 desa yang ada di Kabupaten Trenggalek mungkin Pak, atau jika kita ingin melegalisasi wakaf harus mungkin ke sekretariatnya Lembaga Wakaf dan Pertanahan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Untuk kawan ini sudah menyebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Trenggalek. Bahkan kalau di sini di Kecamatan Durinan saya lihat paling banyak kadernya. Oh, paling banyak kadernya. Tapi belum begitu berjalan, apa ada kendalanya apa itu belum untuk Durinan. Untuk Durinan itu kadernya paling banyak. Cuman sekarang sudah seluruh kecamatan sudah ada. Dan nanti untuk bapak-bapak atau siapapun yang akan mewakafkan, melegalkan perwakafan tersebut, ya nanti bisa menghubungi kader-kader wakaf yang ada di kecamatan masing-masing.
Nah, kalau tidak memiliki akses dan itu bisa langsung menghubungi kita yang ada di BC, nanti kita hubungkan ke kader yang ada di daerah masing-masing, gitu. Lebih gampang, artinya bisa gampang. Lebih mudah untuk aksesnya, ya, Pak. Kemudian Bapak, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang wakaf, bagaimana legalisasi wakaf. Nah, tentunya Bapak punya pesan yang akan disampaikan kepada pemirsa KSTV yang ada dimanapun saat ini tentang wakaf itu sendiri seperti apa? Monggo Pak, pesannya tentang wakaf. Terima kasih. Kami ingin memesan kepada bapak-bapak semua wakifin atau takmir-takmir masjid musola atau takmir-takmir lembaga-lembaga seperti halnya sekolahan dan yang lain-lain yang panjenengan semuanya lembaga-lembaga atau masjid panjenengan belum memiliki legalitas wakaf, sertifikat wakaf, monggo segera kita urus, karena untuk menjaga daripada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di akhir nanti, karena sangat banyak permasalahan-permasalahan itu tidak hanya seperti yang saya contohkan tadi, nanti anaknya yang menjual, cucunya yang menjual, itu ada permasalahan-permasalahan baru seperti halnya antara lain dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Karena apa? Karena legalisnya wakaf itu tidak jelas, akhirnya bisa dikuasai oleh orang-orang atau organisasi tertentu. Maka dari itu kami pesan terhadap semua orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan wakafan, monggo segera dilegalkan. Dan ini pemerintah sangat membantu kepada kita. Kalau untuk permasalahan legalisasi wakaf atau sertifikat wakaf yang di BPN itu sebutnya 0 rupiah. Cuman ya pasti namanya legalisasi wakaf itu butuh bermacam-macam, itu ya dana pasti ada, tidak murni, tidak 0 rupiah secara total, itu tidak. Tapi kalau di BPN itu memang kalau sudah memiliki persyaratan yang komplit, itu kalau di BPN-nya sudah 0 rupiah. Jadi yang menuju ke BPN itu memang butuh ada materinya, itu saja untuk ke sana itu nanti sekitar 10 materai. Nah, itu kan 10 kali 10 sudah berapa untuk ngurus bensinnya ke sana kemari, dan itu kan ya butuh ke BPN itu kurang ini nanti kembali lagi, kurang itu kembali lagi. Jadi jangan saya tidak berbicara nopo gratis secara total, tidak, tetap ada lah biaya, walaupun di sana itu 0 rupiah tapi tetap ada biaya nopo biaya, tapi tidak begitu banyak kalau untuk biaya. Cuman sedikit gini ya. Setelah itu untuk masalah perwakafan itu memang sangat rumit. Jadi untuk persertifikat wakaf itu gini Pak, ada wakaf itu ada yang untuk sertifikatan, ada yang masih petok C, ada yang masih petok D, ada yang sudah sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik ada yang sudah meninggal, ya wakifnya. Nah, sertifikat hak milik itu sendiri ada yang dadak mecah. Itu kompleks sekali. Tapi insya Allah teman-teman kawan itu nanti bisa melaksanakan. Pokok jenengan pasrah semua, khususnya di Trenggalek, bapak-bapak yang di Trenggalek itu nanti menghubungi teman-teman kawan itu, insya Allah nanti bisa diatasi dengan catatan, yaitu panjenengan si wakif atau takmir itu ya proaktif. Jika diminta untuk ini oleh kawan, ya kita layani, jangan saling proaktif bersama-sama. Ini insya Allah itu. Jadi intinya dari percakapan kita pada sore hari ini, yang pertama wakaf. Ketika kita mewakafkan sesuatu yang akan dimanfaatkan untuk kebaikan, itu harus ada legalisasinya, harus ada sertifikat wakafnya, agar mencegah amar ma'ruf nahi mungkar tadi, bagi mencegah hal yang tidak kita inginkan di masa depan, entah itu dengan keluarga kita, anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Nah, seperti itu pemirsa yang ada di pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Nah, mungkin percakapan kita tentang
tentang wakaf cukup sampai di sini dulu, dan terima kasih Bapak Khairuddin Ahmad selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan saya Dewi mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami keluarga besar SMK Pusat Keunggulan SMK Islam 1 Durenan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat, pemirsa KSTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kesehatan serta umur yang panjang ini kita semuanya bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat pemirsa KSTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan sangat sempurna ini, maka secara berkewajiban kita harus selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kapanpun, di tempat manapun. Karena apa? Karena kita semuanya kalau akan menghitung-hitung daripada nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,
sudah barang tentu kita tidak mungkin akan bisa mampu untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita akan menghitung-hitung daripada nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kamu semuanya mengingkari, mengkufuri daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala akan selalu bertubi-tubi, akan lebih dahsyat lagi. Untuk itu kita harus selalu mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kita semuanya ini. Hadirin hadirat pemirsa KSTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang dinamakan mensyukuri nikmat ini adalah tidak cukup hanya lisan mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup di hati kita hanya merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, kita harus mampu mengimplementasikan. Kita harus bisa melakukan sesuatu yang baik. Kita harus bisa mengamalkan sesuatu yang baik sesuai dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Suatu contoh, kita oleh Allah diberikan lisan bisa berbicara dengan sempurna. Untuk itu, lisan harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Harus kita buat berbicara suatu contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Harus kita buat untuk membaca Al-Quran. Kemudian untuk zikir, melafadzkan kalimat-kalimat yang positif dan lain sebagainya. Jangan justru lisan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempurnaan bisa berbicara ini untuk menggunjing orang lain, untuk mengadu domba dan lain sebagainya. Di samping itu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kaki bisa berjalan secara sempurna. Untuk itu, kita harus memanfaatkan kaki ini yang sebaik-baiknya untuk berjalan menuju tempat-tempat yang baik, untuk berjalan menuju ke musola, ke masjid untuk sholat jamaah, untuk berjalan menuju ke majelis-majelis taklim, untuk berjalan mencari ilmu dan lain sebagainya. Begitu pula kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan-kelebihan, yaitu berupa harta benda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, supaya kita itu betul-betul menjadi orang yang bersyukur secara sejati, harta benda milik kita ini minimal sebagian harus kita infakkan terhadap sesuatu yang positif. Sebagian harta milik kita itu harus kita berikan kepada anak yatim, fakir miskin. Harus sebagian kita jariahkan kepada musola, masjid, di pondok pesantren, TPQ dan lain sebagainya. Dengan demikian, insya Allah yang namanya bersyukur itu adalah sesuai dengan syukur yang sejati, tidak hanya alhamdulillah di dalam lisan, dan juga tidak hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, tapi dengan demikian betul-betul syukur sejati yang diimplementasikan sesuai dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah merupakan wajib Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ketika seseorang itu tidak mau mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan didatangkan sebuah musibah oleh Allah 4 perkara. Yang pertama, yaitu orang itu oleh Allah akan diberikan watak yang selalu tidak menerima kenyataan. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan watak yang selalu serba kurang dengan apa yang dimiliki. Yang ketiga, orang itu akan menjadi orang yang bakhil. Yang keempat, orang itu akan mempunyai sifat hasud yang terus-menerus. Kalau orang itu mempunyai jiwa seperti 4 perkara tersebut, maka sudah barang tentu orang itu akan tersiksa dengan sendirinya. Maka dari itu mudah-mudahan Bapak Ibu pemirsa
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan syukur secara sejati. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di dunia sampai di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah
tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rofiah, Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Islam 1 Durinan Trenggalek. SMK Islam 1 Durinan Trenggalek merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Visi SMK Islam 1 Durinan: terwujudnya tenaga terampil yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Misi SMK Islam 1 Durinan: membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, meningkatkan kecerdasan dan kewirausahaan peserta didik, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai program keahliannya, meningkatkan kemandirian dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi era global. Kompetensi keahlian multimedia di SMK Islam 1 Durinan memiliki bisnis center jasa fotografi dan videografi, jasa desain grafis, dan pengembangan digital marketing. Kompetensi keahlian multimedia mengembangkan teaching factory atau kelas industri yang bekerja sama dengan Kili Suci Televisi atau KSTV dan dunia advertising. Analisis peluang kerja dan peluang usaha siswa kompetensi keahlian multimedia meliputi bidang fotografi, videografi, dan desain grafis dan digital marketing yang saat ini memang sedang menjadi peluang usaha dan peluang kerja yang menjanjikan dan sedang berkembang. Dalam bidang fotografi, videografi, kompetensi keahlian multimedia melakukan pembuatan video profil company, dokumentasi pernikahan atau kegiatan, dan live streaming sebuah event. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos, dan sablon cat. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos dan sablon, cetak mug, dan pin. Dan dalam bidang digital marketing, tentunya kompetensi keahlian multimedia memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pemotretan produk, pembuatan video produk atau iklan komersial, pembuatan feeds Instagram, Facebook, pembuatan poster untuk pemasaran produk, pembuatan desain logo dan kemasan. Di sini siswa multimedia diharap mampu melakukan sebuah usaha dengan bekal kompetensi yang sudah diberikan. Digital marketing bisa dilakukan kompetensi keahlian multimedia karena siswa multimedia juga dibekali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan inilah yang menjadi teaching factory atau produk keunggulan siswa multimedia, yaitu mulai pembuatan produk ataupun branding produk, dilengkapi dengan pemasaran, dilengkapi dengan feed Instagram, dilengkapi dengan marketplace penjualan khusus untuk produk yang telah dibuat ataupun di branding. Demikian profil dan teaching factory kompetensi keahlian multimedia SMK Islam 1 Durinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, penyu-penyu yang ada di konservasi ini lucu-lucu banget kan? Wah iya tuh, emangnya itu di mana? Tempatnya di Pantai Kili-Kili, Kecamatan Panggul. Di Trenggalek ya? Iya. Aku dengar katanya di sana pantainya juga indah loh. Besok kan kita libur, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Boleh. Halo guys, hari ini aku dan kakak aku mau liburan ke konservasi penyu. Ikutin kita liburan hari ini ya. Kami dalam perjalanan menuju tempat konservasi penyu sambil menikmati suasana yang dingin di sepanjang hutan pinus.
Kami sampai di pintu masuk Pantai Kili-Kili dengan penuh harap segera sampai di lokasi konservasi penyu. Untuk masuk ke dalam tempat konservasi penyu, kita harus membayar sebesar Rp5.000. Di tempat konservasi penyu terdapat pendopo sebagai balai pertemuan dan tempat berkumpulnya keluarga. Oh ya, Mbak. Ibu pengelola penyu di sini. Di sini kita ingin tahu lebih jauh tentang konservasi penyu di sini. Oh ya, silakan. Kalau yang penyu ini jenis apa ya, Bu? Ini penyu abu-abu, Mbak. Jadi kebetulan pantai ini itu paling banyak jenis penyu abu-abu atau penyu lekang kita menyebutnya. Bu, ini bagaimana konservasi penyu ini dikembangkan ya? Awal mulanya? Oh ya, jadi konservasi ini itu resmi berdiri sejak tahun 2011, Mbak. Nah, sebelumnya itu kita kan nggak tahu kalau penyu itu dilindungi karena memang informasi yang nyampe ke masyarakat itu memang belum banyak. Sejak tahun 2010 akhir itu kan Dinas Kelautan Perikanan mulai lebih aktif lagi mensosialisasikan bahwa hewan ini itu dilindungi dan informasinya sampai ke kami. Dari situ desa itu berinisiatif membentuk kelompok penyelamatan ini. Awal mulanya seperti itu. Proses konservasi penyu sendiri bagaimana sih, Bu? Jadi kita itu melakukan bisa dibilang penyelamatan. Pertama yang kita selamatkan adalah induk penyu. Jadi ada kegiatan patroli malam kalau waktunya musim bertelur itu. Jadi induk yang datang harus kita pastikan dia kembali dengan selamat. Setelah itu telurnya yang ditinggalkan juga harus kita selamatkan. Kita tetaskan di penetasan semi alam yang di sana itu. Setelah menetas, nanti tukinya itu kita lepas lagi ke laut. Biar dia bisa menjadi indukan baru, generasi baru, dan ada beberapa yang seperti ini kita tahan untuk tujuan wisata edukasi. Nah, Bu, tadi saya melihat penyu yang besar. Mari kita ke sana, Bu. Oh iya, lihat dari sana ya. Ayo. Nah, Bu, ini penyu-penyu yang besar di sini kira-kira umurnya berapa ya? Oh iya, yang paling besar, Mbak, itu umurnya 8 tahun. Kalau ini dikasih makannya apa ya, Bu? Makanannya ikan. Terus dikasih makannya itu setiap hari apa? Kita biasanya makannya tiap hari, sehari sekali, tiap sore kita kasih makan. Terus saya dengar-dengar di sini kan bisa menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu ini. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Iya, orang tua asuh itu adalah orang-orang yang mengadopsi penyu. Nah, seumpama nih, Bu, kan kita udah jadi orang tua asuh. Terus kita tuh boleh nggak sih bawa pulang penyu-penyu itu? Oh, itu nggak boleh, Mas. Jadi ini tuh hewan langka yang dilindungi. Kita tidak boleh membawa dia pulang. Oh, jadi seperti itu, Bu. Terima kasih banget atas informasi semuanya dan kami sudah paham juga. Kami di sini juga bermaksud untuk menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu itu. Oh ya, nanti bisa melepas bersama-sama ya. Kita bisa ke pinggir pantai untuk melepaskan. Kak, tadi waktu aku di sana ngelihat ada tulisan penyu mengajarkan kita untuk kembali. Maksudnya? Itu karena penyu itu memiliki GPS yang membantunya bisa kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. GPS, maksudnya Kak? Maksudnya GPS itu adalah medan magnet yang bisa membantu penyu untuk mengetahui tempat di mana dia dilahirkan dan akan kembali ke sana. Tetapi terkadang GPS-nya tidak selalu tepat. Terkadang penyu kembali ke tempat yang salah karena tempat tersebut memiliki medan magnet yang sama. Oh gitu. Terus kenapa perkembangbiakan penyu harus dilindungi, Kak? Karena penyu itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan laut selama lebih dari 100 juta tahun sebagai pengendali ekosistem laut. Akhirnya kita sudah menjadi orang tua asuh penyu ini dan kita akan melepaskan penyu ini ke laut.
penyu sudah kita lepas ke laut dan sekarang kita menikmati keindahan pantai ini. Sudah jam 3, pasti hari mulai petang. Saatnya kita mengakhiri petualangan kita hari ini dan kembali ke rumah. Oke. Akhirnya sampai di rumah juga. Rasa penasaranku tentang penyu akhirnya terjawab sudah. Dan tidak ada salahnya kan jika aku berbagi di media sosial tentang apa yang aku dapat hari ini. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia.